ketika kita lagi ngumpul gitu Bang, terus ada suara yang kayaknya suara kerincing delman, tetapi nggak ada wujudnya Bang. Kita ada laki-laki semua. Oh. Jadi gadang itu sampai jam 3 gitu Bang di pinggir pantai. Nah, kebetulan pas ada kumpulan itu, si teman saya itu kesurupannya pingin nyemburin diri ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gelap Malam Story. Kali ini kita, karena di sini ada 2 orang gitu ya, saya sama teman saya yang mempunyai channel ini, yaitu Bang Dul. Kita di sini mau berbicara terkait dengan hal-hal mistis gitu ya. Ya. Tentunya kita berdua mempunyai pengalaman-pengalaman horor yang mungkin akan di-share ke teman-teman di rumah, dan kita harapkan pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran atau hiburan buat teman-teman yang mungkin di kala waktu tidurnya kurang nyenyak gitu ya, ketika mendengarkan cerita kita akan mudah terlelap gitu kan. Yuk kita sapa dulu nih Bang Dul, rekan saya yang akan berbagi pengalamannya. Selamat malam Bang Dul. Selamat malam Kang Indra. Sehat? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Lama kita nggak tayang nih ya. Lama banget Bang Dul. Karena kesibukan masing-masing lah. Kesibukan masing-masing. Yang akhirnya channel ini belum upload lagi gitu ya. Belum, sempat vakum juga lama nih. Paling cuman video-video shot doang. Video-video shot gitu ya, Iya. yang menceritakan hal-hal mistis tentunya ya Bang ya. Pastilah, namanya Pasti. channel Gelap Malam Story kan nggak mungkin cerita komedi ya. Padahal kita di dunia nyata itu emang kita orang-orang komedi sebenarnya. Orang-orang komedi. Iya. Benar-benar sekali. Nah, ini kan udah lama banget nih Bang, ada beberapa minggu atau bulan gitu ya nggak upload, baik itu di channel Tajuk Misteri ataupun di Gelap Malam Story gitu ya Bang. Nah, kira-kira ada pengalaman yang mungkin janggal nggak yang Bang Dul punya selama istilahnya sibuk dengan kegiatan sendiri gitu Bang? Ya pengalaman janggal sih nggak ada. Kadang kadang sih waktu banyak. Sekarang kita punya 2 channel nih Bang Indra. Kita main di Facebook juga, main di TikTok juga. Buat sementara waktu itu kita fokusin di TikTok sama di Facebook aja dulu nih gitu. Iya. Karena di YouTube ini kan durasinya panjang ya kan. Jadi buat ngisi narasumber itu kurang bisa lah. Apa sih, bukan kurang bisa, kurang ada waktu gitu. Kurang ada waktu. Terus proses editing juga lebih ini ya, Iya kompleks. bener. Jadi semuanya tuh ibaratnya gua kerja sendiri, itu yang ribet kalau kita belum ada krunya. Tapi selama ini ada nggak narasumber yang ingin bercerita di sini Bang? Banyak Bang, kemarin ada tuh dari channel gede lah ya kan, dia ngisi di dua channel gede itu, pengen ngisi ke sini, tapi ya bukannya sempet gue tolak. Karena kenapa ya kalau gue tolak itu, karena channel ini masih kecil Bang, belum ada menghasilkan lah ya kan. Makanya sekarang nih gue coba bangkit lagi nih, mungkin ya bismillah dah, ikhtiar. Kalau kita ibaratnya berusaha nih, semoga ibaratnya Allah bukakan pintu rezeki nih buat channel inilah, biar makin bagus ke depannya gitu. Mudah-mudahan bisa terus konsisten gitu ya Bang. Iya benar. Menghadirkan narasumber dan memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat teman-teman itu terhibur dengan konten kita. Juga nih, jangan lupa nih buat teman-teman bantu support channel Gelap Malam Story dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya,
biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Gelap Malam Story. Nah, kita mulai aja Bang Indra nih ya. Ya, siap Bang. Jadi Bang Indra nih punya pengalaman pribadi dan saya pun punya pengalaman pribadi. Jadi di sini tuh kita cuma ngobrol biasa aja Bang ya. Iya. Jadi nggak ada narasumber lah, kita cuma ngobrol-ngobrol biasa tentang pengalaman Abang, tentang pengalaman saya. Bisa dari Abang, coba Bang. Pengalaman yang sama-sama mencintai cerita horor gitu ya Bang. Iya, betul. Kalau saya sih pengalaman itu banyak ya Bang ya. Banyak, cuma sedikit-sedikit. Nah, tetapi yang pengalaman dari sedikit-sedikit itu suka memunculkan pertanyaan gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang pernah mengalami misalkan dejavu ya Bang ya. Dejavu itu hal yang terulang kembali gitu ya Bang. Betul. Misalkan kita ke suatu tempat, kayaknya ini udah pernah nih ngalamin. Ya, betul. Nah, itu saya sering kali mengalami hal tersebut. Dejavu itu. Dejavu. Jadi itu yang menjadi pertanyaan. Nah, yang kedua, dulu itu waktu saya masih muda mungkin sering pernah diceritakan di sini juga bahwasanya itu saya tinggalnya itu di Pantai Selatan, Bang. Pantai Selatan itu ada yang namanya legenda Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau identik lah ya. Identik ke sana. Kalau saya mendengar itu udah biasa kali ya karena kehidupannya udah di sana waktu kecil jadi udah biasa. Ternyata hal-hal yang aneh-aneh terkait Ratu Pantai Selatan yang saya alami itu ketika saya di perantauan ini menjadi tanda tanya, Bang. Nah, Ratu Pantai Selatan itu siapa sih? Apakah hanya sekedar dongeng belaka atau memang ada wujudnya? Ada wujudnya. Karena kan legenda ini sangat terkenal sekali di Nusantara ya, Bang ya. Otomatis ada asal muasal dari cerita ini. Itu. Nah, sempat saya ketika bermain di pinggir pantai kan kalau dulu itu suka malam minggu itu di pinggir pantai nongkrong-nongkrong sama teman yang namanya anak muda gitu Bang. Minuman lah, terus gaul sama anak-anak yang kurang baik lah gitu ya. Anak muda lah, kerjaan begitu lah ya. Nggak jauh dari botol lah ya. Ya, nah di sana ketika kita lagi ngumpul gitu Bang. Terus ada suara yang kayaknya suara kerincing delman tetapi nggak ada wujudnya Bang. Cuma suara aja. Saya pikir awalnya itu biasa aja kali ya karena mungkin di pantai ada suara angin. Tapi makin lama saya dengerin suara itu makin jelas. Makin jelas. Tapi maksudnya suara itu makin mendekat atau gimana? Makin mendekat. Makin mendekat. Terus nggak lama suaranya itu hilang, makin jauh. Oh, jadi kayak mau dia cuma numpang lewat aja gitu ya? Kayak numpang dari lewat jauhan, itu. lewat jauh lagi gitu. Nah, singkat cerita, katanya nih, ini masih keterangan suara tadi ya. Katanya suara yang semakin mendekat itu, sosok makhluk gaib itu semakin menjauh. Iya, ada yang bilang seperti itu. Iya, tapi sebaliknya, kalau semakin hilang, berarti udah dekat. Nah, kita balik lagi ke cerita nih. Ceritanya ada teman saya tuh yang langsung kesurupan di situ. Di lokasi itu? Di lokasi itu, teriak-teriak, nangis. Itu nggak tahu itu sebabnya kenapa. Perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Kita ada laki-laki semua. Jadi gadang itu sampai jam 3 gitu Bang di pinggir pantai. Nah, kebetulan pas ada kumpulan itu si teman saya itu kesurupannya pingin nyemburin diri ke laut. Malah dia udah buka baju terus langsung lari ke pinggir laut. Untungnya kita udah sadar nih, oh ini udah abnormal nih, udah nggak biasa nih. Langsung kita pegang dia dipakai sarung gitu ya, biar nggak gerak. Nah akhirnya dari situ kita kan bingung, nggak ada yang paham terkait dengan hal-hal berbau mistis gitu Bang. Meskipun kita suka dengerin hal-hal mistis, yang akhirnya kita cari orang pinter Bang di situ. Cari orang pinter dan berupaya untuk mengobati orang ini Bang. Karena kan dia ngamuk-ngamuk terus tuh. Iya, berontak lah ya. Berontak lah kayak gitu. Kayak dapat bisikan kalau gua tuh adipatnya harus nyebur ke laut itu. Nyebur ke laut gitu kan.
cari orang pintar, ternyata ada saudaranya teman saya yang bisa berkomunikasi ya sama hal-hal yang kayak gitu. Ternyata dia punya kesalahan, Bang. Dia kencing di salah satu lubang. Di situ ada pohon apa ya, kalau di pinggir pantai saya lupa namanya, pohon gede, dan kencing gitu aja. Oh, nggak permisi lagi? Nggak permisi, nggak apa. Jadi dia kencing di situ, itu belum malam, masih sore. Itu kadang-kadang kesalahan orang sih begitu ya. Iya. Maksudnya walaupun kita di dunia nyata, pasti ada dunia goib ya kan. Ada Dua dunia alam goib. lah ya. Istilahnya saling menghargai. Nah, gitu benar. kan. Mungkin teman saya itu pas lagi mau ngumpul itu dia kencing sembarangan, nggak permisi juga. Terus ya akhirnya kita senang-senang dan nggak sadar bahwa di situ itu ada hal atau makhluk lain gitu kan, makhluk gaib. Iya, iya. Nah, hubungannya sama suara kencing itu apa? Pas dia ngamuk-ngamuk, dia ngeluarin kalimat ampun nyai, ampun nyai. Oh, si teman lu ini? Teman saya ini, ampun nyai, ampun nyai. Di situ saya nggak sadar, Bang. Nggak sadarnya itu nyai siapa gitu. Di sini nggak ada wanita, kita semuanya cowok. Nah, pas dijelasin sama bukan orang tua, masih beda berapa tahun dari saya, cuma dia paham. Ada sosok yang dikatakan nyai itu, nggak tahu nyai Nyi Roro Kidul penguasa Pantai Selatan ataukah Nyi Blorong. Nyi Blorong itu kan panglima perangnya Ratu Pantai Selatan kan, kalau di dalam legendanya. Nah, saya mikirnya nggak tahu ini apa yang ini sosok yang masuk ke tubuh dia. Teman itu. Akhirnya dia menjelang pagi tidur sadar dan nggak tahu apa yang dialami malam itu. Dialami semalam. Yang tahu itu kita ketawa-ketawa aja. Nah, itu dia jadi nggak sadar deh ya. Nggak sadar. Jadi itu salah satu pengalaman yang saya masih pertanyakan. Yang pertama, ya gitu, siapa sih yang ngerasukin dia? Terus apa benar dia kerasukan? Tapi kalau dari yang orang paranormal itu apa jawabannya? Jawabannya ada sosok aja yang masuk ke tubuhnya dia, karena kan ditanya juga, Bang, ini kalian ngelakuin apa, kesalahan apa? Cerita aja yang jujur, kalau nggak jujur susah ini untuk diobatinnya. Ya akhirnya kan dengan rasa malu kita ngobrol aja, kita itu berbuat ya happy kayak gitulah di pantai. Terus mungkin dia cerita siangnya itu kencing di pohon besar itu, karena di tempat saya itu masih banyak pohon-pohon besar kayak gitu ya, apalagi di pinggir pantai kan. Pokoknya wah, itu pengalaman meskipun sedikit tapi sekarang udah tahu legenda, jadi dipertanyakan itu, Bang. Tapi kalau buat masyarakat sekitar tuh emang apa ya, udah terbiasa kali ya sama kayak hal-hal kayak itu. Udah biasa lah. Pokoknya pas saya umuran 20 tahun itu kan belum ada gadget kayak sekarang ya. Jadi masih hal-hal yang kayak itu masih paham lah gitu, Bang. Ini kan ada juga nih ya mungkin identiknya itu kalau Pantai Selatan itu kita nggak boleh pakai yang warna-warna hijau, ya kan? Itu ya berapa kali terjadi tuh di Pantai Selatan, khususnya tuh daerah Sukabumi itu. Sering tuh baca wisatawan dari Jakarta apapun dari mana tenggelam karena dia memakai pakaian warna hijau gitu. Katanya sih baca yang gue dengar seperti itu. Apakah benar atau enggak gitu? Nggak tahu juga apakah cuma mitos doang. Tapi banyak juga sih yang terjadi kayak gitu pengalamannya. Iya, mitos itu kita nggak ini juga sih. Kadang suka ada benernya juga. Iya. Apakah ibaratnya? Ya gue pernah sih, gue berenang nih di laut ya kan, agak ke tengah. Tiba-tiba tuh maksudnya pasir yang gue injak itu nggak begini, langsung blok begitu. Iya. Jadi pas gue udah blok begini, gue udah kelegepan ke bawah ombak. Nah itu yang bikin tenggelam orang tuh di situ. Kita nggak bisa berenang, panik. Jadi kita tuh nggak bisa muncul ke permukaan, jadi makin ke bawah gitu. Iya, Bang, apalagi di daerah Pantai Selatan itu ombaknya itu beda sama Pantai Utara. Iya. Jadi gede-gede kalau di sana, apalagi di tempat-tempat yang tadi ya.
Kalau cuacanya lagi gede, ombaknya gede, ada yang berenang otomatis ke bawah arusnya itu langsung. ya. Apalagi kalau pakai baju yang tadi abang bilang itu Iya. samar kan sama warna air. Iya, betul. Itu mungkin yang jadi alasan nggak boleh pakai baju yang warna seperti itu. Nah, kalau Bang Dul sendiri udah pernah? Jadi gue cuman punya cerita nih. Ini udah lama kejadian ya, waktu temen gue itu baru, posisi gue tuh dulu masih SMP, dia baru lulus sekolah SMA. Dia kerja di salon kan, di salah satu salon daerah Jakarta. Ya namanya pamulang itu kan dulu tahun-tahun 90-an itu belum ramai kayak sekarang, Bang. Kalau sekarang kan dibaca udah mobil nonstop 24 jam. Kalau dulu kan masih sepi banget, penerangan juga masih terbatas lah. Jadi gue punya temen nih, dia pulang jam 11 malam itu. Pas dari depan rumah gue liwat masuk ke dalam, itu masih banyak pohonan tuh, masih banyak kebun. Jadi pas belokan ada pohon pohon mangga. Di situ dia ngeliat perempuan berdiri pakai baju putih. Nah, menurut teman gue itu kirain temennya, ya gue sebutin namanya Melis lah gitu ya, ditegur sama teman gue ini nih, lu ngapain jam segini kau belum masuk sih gitu. Tapi nggak dijawab sama perempuan ini, Bang. Diam aja dia sambil mukanya itu ngebelakangin si teman gue ini. Ya teman gue juga nggak berpikir kalau si perempuan itu tuh makhluk halus. Iya, sosok aneh. Iya, sosok aneh lah ya kan. Akhirnya dia pulang tanpa pikir panjang. Pas besok paginya dia ketemu lah nih sama si Melih ini nih. Dia ngomong tuh, Mel, lu semalam kok sombong banget sih, lu gue tegur kagak mau nyaut gitu kan. Di mana? Itu di bawah pohon mangga depan rumah lu. Soalnya dibaca rumah si Melih itu di depannya ada pohon mangga tuh. Ya, pohon mangga ya baca cukup tinggi juga lah. Ditegur sama teman gua, ditanya apa paginya. Jam berapa? Jam 11. Orang gua jam 9 udah tidur. Ngomong begitu lah, berarti siapa itu? Jadi gini, Bang, ternyata tuh di lingkungan gue itu namanya hal-hal si perempuan ini tuh ibaratnya udah gak aneh lagi. Dia tuh posisinya adanya gitu ya, menurut keluarga gue, dari pas belakang, jalurnya cuman dari belakang ke depan itu aja. Dulu pernah kejadian waktu pas maghrib itu tahun 2000 berapa ya, 2003 apa 2004 2003 lah kayaknya. Jadi kan di tempat gue ini kan kalau malam Jumat itu ada pengajian keluarga, ya kan. Jadi kita maghrib ini malam Jumat baca yasinan lah bareng-bareng satu keluarga tuh, ngirim Al-Fatihah buat orang yang udah pada meninggal tuh. Jadi pas kita mulai baca yasin, di depan rumah saudara gue ini ada pohon rambutan. Jarak 10 meter ada pohon rambutan lagi, Bang. Udah gitu emang situasinya emang masih banyak kebun gitu ya, masih belum ramai kayak sekarang. Jadi itu orang yang ada di situ ngeliat semua. Jadi sosok perempuan itu dari pohon rambutan ini ke pohon rambutan ini terbang. Maghrib. Orang lihat semua. Orang yang ada di depan itu yang lagi ngaji nih langsung bubar masuk ke dalam. Tinggal gua, nyokap gua, bapak gua, sama adalah bangsa 2 orang itu. Mak gua tiba-tiba nangis. Ditanya lah sama bapak gua ya kan, kenapa lu nangis gitu. Dia cuman nangis aja, nggak mau ngaku gitu. Akhirnya nggak lama nyokap gua pulang nih ke rumah. Ditanya lah sama gua karena ibadah gua ya namanya mak gua ya kan. Gua pengen nanya, Mak, kenapa nangis, Mak? Kok nangis sih? Mak gua nggak ngaku. Akhirnya gua desak lagi, gua tanya. Nah ternyata tuh mak gua tuh diliatin sama kakaknya udah meninggal gitu. Jadi si sosok perempuan ini tuh kakaknya emak gua. Jadi itu akibatnya dia penunggu wilayah di sekitaran lingkungan tempat gua tinggal, Bang. Gitu sampai saat ini gitu. Emang nggak jauh beda sih ya, sosok yang kayak gitu juga ada tempat-tempatnya gitu, Bang. Iya. Nah tapi dia nggak ganggu sebenarnya. Dia kadang-kadang ya nggak setiap hari ada sih, tapi
jarang-jarang lah gitu. Oh, nampakin sih enggak, tapi kadang-kadang pas hari-hari tertentu doang. Dulu pernah kejadian nih, ponakan gua istrinya lahiran. Abang gua kan masalah spiritual itu dia bisa dia kan. Jadi sosok perempuan ini ada di depan pintu kontrakan ponakan gua. Di depannya aja dia nih diri ini kan. Kan bapaknya bisa, diteguran si perempuan ini. Lu ngapain di situ? Lu jangan gangguin cucu gua, ya, kata bapaknya ponakan gua kan. Lu jangan sini, pergi sono. Nah, si perempuan ini ngomong mah secara apa sih, batin atau gimana? Lu mah nggak bakal bisa ngusir gua. Gua di sini cuma jagain anak cucu gua, ngomongnya begitu. Si perempuan ini ngomong gitu. Berarti bukan niatnya. Iya, dia baca kayak ngejaga lah, bahasa gitu lah. Tapi emang dulu sendiri udah pernah lihat sosok yang kayak gitu nggak sih? Kalau ngeliat langsung sih belum pernah bang. Lu pernah kejadian tuh waktu gua live di salah satu YouTube, itu posisi si perempuan itu, tapi bukan di sini ya, bukan di sini, di tempat lain. Jadi gua explore ke tempat lain itu, emang daerah itu emang terkenal angker lah. Bahkan salah satu security situ pun pernah ngomong kalau sosok si perempuan ini tuh sering ketangkap CCTV warga gitu. Makanya gue penasaran nih. Temen gua Arai adalah bangsa 5 orang. Kita melakukan penelusuran ke tempat tersebut. Jadi daerahnya itu bang di daerah Ujung Sari, Pondok Petir. Jadi kompleknya itu apa ya bang? Tempatnya tuh kayaknya adem, masuknya itu adem. Kita masuk ke dalam, perumahan juga ibaratnya masuk kampung tuh agak sepi kan, masuk ke dalam, ke bawah perumahan. Di atasnya itu dikelilingin pohon bambu, Jadi lokasi yang gua penelusuran itu pas komplek gusuran pohon bambu di sini. Nah di situ gua udah melakukan penelusuran. Ternyata pas akhir-akhir video itu ketangkap kamera gua nih. Tapi pun ibaratnya emang gua nggak di lokasi itu ya ngeliatnya ya. Ketika ibaratnya gua cek di rumah benar-benar ketahuan. Nanti videonya gua tampilin dari sini. Berkembang. Oke, penasaran. Iya jelas itu bang, jelas banget. Jadi pas gua liwat, ternyata dia di sini nih. Jarak 1 meter lah, 1,5 meter lah dia ada di situ berdiri. Jadi posisinya rambutnya begini atau ibu lagi gendong anak gua nggak tahu dah. Samar, ya? Masih apa sih? Masih belum padat bentuknya, masih seliwet gitu. Tapi jelas banget dari mukanya, rambutnya, jelas dah bener jelas. Nanti gua tampilin di video ini. Tapi itu udah berapa lama bang? Jadi itu kejadian sebelum anak gue yang terakhir ini lahir. Ada berapa tahun kira-kira? Ada sekitar 3 tahunan yang lalu lah. Jadi kan posisi pas gue explore itu kan bini gue lagi hamil kan. Bini gue ngomong tuh sama gue, ya kalau pulang dari mana-mana tuh jangan langsung pulang, langsung masuk ke rumah. Kalau bisa di depan rumah dulu 1 jam. Pokoknya jangan masuk dah. Nanti gue 1 jam wudhu baru masuk ke dalam gitu. Nah pas gue lagi nonton live yang gue penelusuran itu, teman gue tiba-tiba ada nih Iya. Oh gitu, justru dia teman gue yang peka tuh gitu. Oh iya ternyata di akhir video itu ada baru ketangkep. Nah setelah ada video itu 3 tahun kesini lah ya, bang dulu udah ngalamin lagi nggak ngeliat? Ya kalau di rumah ini sering. Rumah ini sering. Bahkan di kamar ini pernah gua. Dulu kan sebelum studio ini kan kamar anak gua yang pertama. Ya kan waktu SMP lah.
Dia takut lah tidur di sini nih. Takut tidur di sini. Lari ke kamar gua. Tapi ini kan studio podcast horor. Iya. Udah ada yang kayak gitu. Terus tadi diceritain kan, terus jadiin ini nggak takut Bang Dul di sini kalau? Enggak lah, kadang-kadang emang seharian gua tuh di sini dengerin musik ya kan, dengerin horor di sini biasa aja. Oh iya. Biasa. Dulu kan waktu anakku SMP itu dia merasa takut tidur di sini. Larilah ke kamar gua. Ngomong takut, dia takut jangan lihat ke atas. Iya. Ya, posisi dia ada di belah samping nih. Bener, posisi dia ada di samping. Nah, anak gua takut, nangis, pengen tidur di kamar gua kan. Akhirnya gua kesel tuh. Akhirnya gua tidur di sini nih, Indra. Tidur di sini, lampu gua matiin, pintu gua nggak rapetin. Gua peralak-peralak aja kan, gua perhatiin. Gua kesel gitu, kenapa ibaratnya anak gua nangis gitu kan. Akhirnya pas gua tidur, ya mungkin gua mau sombong kali ya. Jadi bahu gua tuh dicolek langsung sama dia. Set gitu. Wah, dicolek langsung dibuktiin sama dia. Langsung gua ngibrit. Bener. Posisi di kamar tidur sini nih. Gua tidur di situ tuh kan. Dicolek begini, giliran gua nih. Set begitu nyata demi Allah. Nggak ada siapa-siapa lagi. Nggak ada siapa. Kan? Apalagi kalau lihat ini nih teman-teman, kalau lukisan ini makin kerasa banget horornya Bang. Iya. Nah, ini kan samping bengkel. Ini kan ada space ruangan nih kan. Di samping ada space ruangan. Emang tuh gelap dia. Gelap kayak lembab lah. Kalau anak cross dulu tuh dia tidur di sini nih anak buahnya. Bahkan dia ngeliat sosok perempuan itu duduk di jemuran. Di tralis. Yang sering rasain tuh anak gua nomor yang pertama sama istri gua. Ketawa. Iya bener, jam 9 ketawa. Saking gua nggak percayanya tuh, bohong. Pas besokannya gua malah denger sama sekali. Tawanya tuh tipis, tiba-tiba senyap aja. Merinding. Iya, di sini bener. Ya gua sebenarnya pengalaman sini tuh banyak, tapi kadang tuh kalau buat ungkapin cerita tuh kadang-kadang gimana ya? Jadi agak ini gitu. Susah ya Bang ya. Ini kan Bang, kalau misalkan saya suka denger, kalau misalkan orang yang udah terbuka, udah pernah pertama ngelihat itu bakal terbuka terus katanya Bang. Iya. Jadi misalkan Bang Dul tadi kan udah sempat lihat 3 tahun yang lalu, makanya saya tanya, Bang Dul selama 3 tahun ini pernah ternyata ngalamin ya, ngalamin beberapa kejadian yang istilahnya mistis itu kan. Nah saya juga kadang suka dengerin cerita horor, baca-baca cerita horor. Ada yang namanya tulang wangi kalau nggak salah. Tulang wangi? Maksudnya apa? Tulang apa sih namanya yang mudah dirasukin gitu Bang? Iga jarang. Iga jarang. Yeah. Terus ada tulang wangi juga Bang. Itu kalau tulang wangi memang kayak gitu yang tadi diceritain, bahwasanya kalau udah ngelihat, kalau udah terbuka tuh bakalan terbuka terus, susah ditutupnya. Mata batin dia. Iya, mata batin dia. Kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi sih emang gue sama yang horor-horor itu emang senang gitu. Senang ya. Kalau buat dengerin cerita, emang kita sih emang awal-awal bikin konten tuh emang penelusuran ya kan, nyari gituan itu. Sampai anakku yang bontot pun demen cerita demen nonton film horor dia. Yang kecil. Yang kecil. Kirain yang kecil. Udah gede. Gitu. Yang kecil. Ya kadang kan kalau di lingkungan sini mah sering aneh-aneh dah. Kadang-kadang kita lagi ngumpul nih, keran yang ini sendiri, muka sendiri di belakang tuh. Yang tadi lu naruh motor tuh, depan mobil situ. Itu niatnya jahil apa ngingetin? Kagak. Bahkan sebelah nih kan ada bajaringan nih tukangnya. Dia sering lihat tuh si sosok perempuan itu duduk di atas toren gitu. Ya kalau orang-orang sini mah udah biasa lah bahasa gitu. Udah apa sih? Nggak jadi hal yang tabu gitu, udah biasa aja. Iya, udah biasa ya. Apalagi kalau di kota gitu Bang ya. Kota kan yang kita lihat sekarang udah aspal di mana-mana, tembok di mana-mana, tapi nggak tahu kan ya beberapa tahun ke belakang ini tuh daerahnya seperti apa, apakah pohon bambu atau apa gitu kan. Pasti tempat makhluk-makhluk yang dulunya. Gitu. Iya. Oh dulunya tuh emang di belakang rumah gue tuh kebon. Di sana pohon bambu tuh. Iya. Belakang pohon bambu emang. Apalagi pohon bambu semua ya. Jadi ya kalau tahun-tahun 80-an itu kan gua kan lahir tahun 80-an ya. Ngerasain lah tahun-tahun 87 itu
orang mana-mana tuh masih jarang, orang datang masih jarang. Iya. Bahkan orang sini tuh masih bisa dihitung lah, rumah juga jarak jauh-jauh lah. Jadi kalau kemana-mana tuh emang kendaraan emang susah ya kan, paling naik sepeda, jalan kaki. Ya pokoknya jam abis maghrib itu benar-benar kayak di pedesaan zaman sekarang lah, udah sepi banget. Iya. Kayaknya harus ini Bang Dul. Cerita Bang Dul sebenarnya menarik nih. Iya, tapi Harus ditata nih. nah benar. Jadi apa sih? Gua mungkin kurang bisa cara. Iya, ini apa? Public speaking. Iya, itu dia. Public Kadang speaking. kelemahan gua di situ. Nantilah gua biar kemas dulu nih cerita ini, nanti di lain waktu kita ngobrol lagi lah ya. Iya, harus bisa, ngobrol lagi. Kalau bisa tempat Bang Indra nih. Iya, nanti Biar lebih di- enak dah, ya kan. Biar lebih luas lah gua ngobrolnya. Benar. Sekalian kalau misalkan ini dilihat Bang, rumah saya ada apa nih? Ya, iya. Emang gua. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman ya. Mau segitu aja, nggak ada cerita lagi apa Ya, disimpan nanti? nanti. Teman-teman jangan kemana-mana nih. Pokoknya cerita dari saya sama Bang Dul itu masih ada. Nanti akan gua ungkapin cerita di rumah ini semuanya. Heeh. Jadi rumah gua itu bangunan tua, Bang. Bangunan tua. Dari pas gua kelas 4 SD sampai sekarang masih begini-gini aja, belum berubah. Masih banyak misterinya. Iya. Yang belum terungkap. Iya. Apalagi nanti bakalan hadir narasumber-narasumber yang bakal nyeritain cerita yang menariknya. Iya. Wih, Pokoknya jangan kemana-mana kita nih. lanjut lagi ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, tutup Bang Indra. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sharing-sharing singkat dari saya dan Bang Dul. Mungkin di lain waktu kita lanjut dengan beberapa kisah misteri ataupun horor ya. Mungkin saya undur diri dan Bang Dul juga undur diri. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu channel Gelap Malam Story ini menceritakan cerita-cerita horor yang patut kalian dengarkan. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.